Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pardini Ningrum, NIM 19016035, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya dan teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pembelajaran tentang prosa fiksi dan pembelajarannya. Baiklah, pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang hakikat apresiasi karya sastra. Kata apresiasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciate, yang berarti menghargai atau mengindahkan. Dalam perkembangannya, istilah itu mengacu pada kualifikasi aktivitas tertentu seperti memahami, memberikan penghargaan dengan nilai tinggi, menjadi peka, menafsir, dan menghargai secara kritis. Dengan demikian, apresiasi sastra adalah memberikan penilaian terhadap karya sastra. Ketika kita mengapresiasikan sebuah karya sastra, maka hal-hal yang harus kita lakukan yaitu berupa pertama, pengamatan, kedua, penilaian, dan yang ketiga, yang terakhir, memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Nah, bentuk-bentuk dari kegiatan apresiasi sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, secara langsung dan tak langsung. Nah, apresiasi secara langsung ini dapat diwujudkan dengan cara membaca atau menikmati karya-karya sastra kreatif secara langsung dengan segala bentuk dan ragamnya. Seperti dalam membaca sebuah novel, kita harus secara langsung membaca karya sastra novel tersebut dan bukan hanya membacanya melalui hipnosisnya saja. Yang kedua, apresiasi secara tak langsung. Apresiasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dipandang bisa menunjang penikmatan atau pemahaman terhadap suatu karya kreatif. Bentuk-bentuk apresiasi sastra tak langsung ini antara lain membaca berbagai kritik sastra atau ulasan para ahli, menonton film atau sinetron yang diangkat dari sebuah novel, menonton pagelaran teater, mendokumentasikan karya-karya sastra, melaksanakan kegiatan baca puisi dan deklamasi, atau penyelenggaraan lomba baca maupun lomba cipta karya sastra kreatif seperti puisi dan cerpen. Nah, adapun tujuan dari apresiasi pengajaran prosa fiksi ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman, penghayatan, penikmatan terhadap citra sastra guna memperluas wawasan kehidupan, serta mempertajam kepekaan perasaan kita. Nah, di samping itu juga memperhalus budi pekerti dan memperkaya pengetahuan dan keterampilan berbahasa kita. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai hakikat karya sastra. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kusuma Dewi, NIM 19016039, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan secara singkat mengenai bentuk-bentuk pembelajaran prosa fiksi, di mana ada 3 bentuk dalam pembelajaran prosa fiksi tersebut. Yang pertama yaitu menyimak pembacaan cerpen atau menonton dramatisasi novel secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu mendengarkan dongeng baik secara langsung maupun melalui rekaman. Dan yang terakhir yaitu membaca cerpen, novel atau cerita rakyat secara langsung maupun dari teksnya. Sehubungan dengan itu, ada beberapa bentuk-bentuk apresiasi yang disajikan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada 2. Yang pertama yaitu pembacaan cerpen.
Pembacaan cerpen ini bertujuan untuk mengkomunikasikan isi karya-karya cerpen kepada audiens agar audiens mengerti, memahami isi dari karya tersebut. Yang kedua yaitu menulis cerpen, di mana menulis cerpen ini bertujuan untuk agar siswa dapat mengetahui bagaimana mudah sulitnya mengolah unsur pendukung cerpen, mulai dari alur, latar atau tempat dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulfa dengan NIM 19016031 dengan mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai langkah-langkah apresiasi prosa fiksi dan manfaat dari apresiasi sastra. Baiklah, yang pertama saya akan membahas materi mengenai langkah-langkah dari apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi kesusastraan adalah bidang yang termasuk ruang lingkup pengajaran bahasa Indonesia di samping kebahasaan. Materi yang tercangkup dalam kesusastraan adalah puisi, prosa, dan drama. Pengajaran sastra terintegrasi dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keintegrasian materi sastra dalam 4 keterampilan berbahasa tersebut tujuannya tidak lain adalah agar para pembaca atau siswa memperoleh dan memiliki pengalaman berapresiasi sastra secara langsung. Potensi yang dapat digali dari proses pengajaran apresiasi sastra misalnya untuk menumbuhkan berbagai keunggulan siswa dalam berbagai hal, misalnya kerjasama atau teamwork, toleransi, pengendalian emosi, etos belajar, keuletan, konsentrasi, kesenangan membaca, kesenangan menulis seperti surat, kegiatan proposal sastra, kreativitas atau menulis puisi atau cerpen, dan produktivitas. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran apresiasi prosa fiksi. Nah, yang pertama, membaca karya prosa fiksi hingga pembaca dapat merasakan keterlibatan jiwa dengan apa yang disampaikan dan diceritakan oleh pengarang. Nah, yang kedua, menilai dan melihat hubungan antara gagasan dan pengalaman yang ingin disampaikan pengarang dengan kemampuan teknis pengarang tersebut, mengolah unsur-unsur prosa seperti tokoh, alur, latar, penceritaan, tema, amanat, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, menemukan relevansi karya sastra dengan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan pada umumnya. Untuk memudahkan dan memahami aplikasi pengajaran prosa fiksi, dapat diperhatikan contoh-contoh penerapan dalam pengajaran apresiasi prosa fiksi sebagai berikut. Yang pertama, bisa melalui pembacaan cerpen. Yang pertama, tahap pelacakan, yaitu pada tahap ini, guru memilih dan menentukan bahan atau cerpen yang akan disajikan. Nah, yang kedua, tahap introduksi. Pada tahap ini, guru memberikan apersepsi dan pengantar tentang pengajaran yang akan dilakukan. Kemudian, guru membagikan teks cerpen kepada siswa. Materi yang kedua, saya akan membahas mengenai manfaat dari apresiasi sastra. Secara tidak langsung, memang sastra memiliki manfaat dalam hal imajinasi. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari apresiasi prosa fiksi. Nah, yang pertama, dulce et utile. Istilah tersebut diistilahkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Horatio. Manfaat sastra ini sebagai hiburan. Hal itu terjadi karena dari cerita rekan atau prosa fiksi orang mendapat hiburan. Nah, yang kedua, membantu pembaca untuk lebih memahami kehidupan dan memperkaya pandangan-pandangan kehidupan. Dalam karya prosa, sesungguhnya pengarang menyuguhkan kembali hasil pengamatan dan pengalamannya kepada pembaca. Pengalaman yang disuguhkannya itu adalah pengalaman yang sudah melalui proses perenungan dan pemahaman yang lebih tajam dan lebih dalam. Dengan demikian, tatkala pembaca membaca karya prosanya, ia mendapatkan suatu pandangan baru tentang kehidupan yang memperkaya amatannya terhadap kehidupan yang ia kenal sehari-hari.
Manfaat selanjutnya yaitu membaca karya prosa pada gilirannya akan mempertajam kepekaan siswa, kepekaan sosial, kepekaan religi, kepekaan budaya, dan lain sebagainya. Kepekaan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya, mengasah kepribadian dan memperhalus budi pekerti. Adanya kaitan moral dengan karya sastra turut menyumbangkan manfaat dalam berapresiasi. Dalam karya sastra terkandung nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut merupakan cerminan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu memperkaya kemampuan berbahasa. Media pengungkapan karya prosa adalah bahasa. Dalam menyajikan cerita dalam karyanya, pengarang berupaya menyuguhkannya dalam bahasa yang dapat menyentuh jiwa pembacanya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.